bermasmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
Shalom, selamat pagi buat teman-teman semua. Saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang mengikuti pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, berbicara bagi kami siap mendengarkan apa yang Kau katakan bagi kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, pelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang aku hebat karena Allahku hebat. Kita bisa melihat di dalam Titus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kamu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini dengan judul pelajaran kita, aku hebat karena Allahku hebat. Hebat di sini bukan berarti kita hebat dalam melakukan kejahatan, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita hebat di dalam melakukan kebaikan, di dalam menuruti apa yang Tuhan mau. Kita hebat dalam melakukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana sikap seorang pemudi yang Tuhan mau? Karena kita adalah orang yang hebat, karena Allah kita adalah hebat. Ada 3 pelajaran yang kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah seorang pemuda itu dapat menguasai diri. Di ayat yang ke-6 saya bacakan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kita bergaris bawahi bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal, tidak terkecuali semua hal, baik itu hawa nafsu, baik itu pikiran kita, baik itu keinginan kita, harus kita menguasainya. Jangan sampai keinginan, jangan sampai ambisi kita dapat mengalahkan iman kita. Jangan sampai ego kita mengalahkan iman kita, saudara-saudara. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang dikatakan orang hebat adalah orang yang selalu rendah hati, selalu menguasai dirinya dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jangan seorang pemarah, jangan seorang pemabuk, jangan seorang penjudi, jangan seorang yang selalu bergaul dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, banyak sekarang pemuda-pemuda yang jatuh di dalam godaan, jatuh di dalam dosa oleh karena pergaulan. Jadi saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jagalah dirimu dalam segala hal. Jangan sampai kita tersandung, jangan sampai kita jatuh dalam godaan-godaan tersebut. Karena iblis sekarang ini melihat pemuda-pemuda yang memiliki kekosongan iman, maka ia akan datang untuk menghasut supaya ia jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, kita yang sudah kuat, kita yang sudah di dalam Yesus Kristus harus kuasai diri dalam segala hal, dalam segala apapun, supaya kita jangan tersandung, melainkan jadilah teladan. Nah, yang menjadi poin kedua adalah menjadi teladan. Kita hebat oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu kita harus menjadi seorang yang menjadi teladan bagi semua orang, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi teman kita, bagi orang yang sekerja dengan kita. Oleh karena itu Tuhan berfirman di dalam ayat yang ke-7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik,
hendaklah engkau jujur dalam dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi teman-teman, menjadi teladan itu bukan hanya perbuatan dan sikap saja, tetapi yang dikatakan di sini harus menjadi teladan adalah harus menjadi orang yang jujur. Ketika orang mempercayakan sesuatu kepada kita, kita harus wajib menjaga kepercayaan itu. Karena kenapa teman-teman? Satu kepercayaan hilang, kebaikan banyak apapun yang kita lakukan sebelumnya itu akan hilang, dan kita tidak dipercaya lagi ya. Kita tidak dipercayai untuk melakukan atau dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu peganglah kepercayaan orang ketika orang itu memberikan kepercayaan kepada saudara. Jadi teman-teman harus berkata jujur. Memang kalau memang kebutuhan harus mengatakan jujur. Demikian dengan kita dalam keluarga ya. Teman-teman dalam keluarga kepada papa dan mama kalian harus jujur mengatakan hal yang persis apa yang menjadi kebutuhan saudara. Lalu yang kedua adalah sungguh-sungguh di dalam belajar. Di dalam belajar dalam segala hal apapun, baik dalam belajar dalam hal secara akademis maupun di dalam belajar dalam mengenai kehidupan. Kehidupan itu bisa belajar dari kehidupan orang lain, tetapi tirulah kehidupan yang benar. Jangan tiru kehidupan yang tidak benar. Apalagi kalau kita belajar tentang firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan menguatkan setiap hidup kita dan tidak bercela, artinya bahwa terhindar dari segala dosa ya. Ingat, jatuhnya seorang pemuda itu dari pergaulan. Ingat teman-teman yang dikasih Tuhan, bergaul boleh, tetapi ingat, carilah pergaulan atau carilah teman, bergaulah dengan pergaulan yang sehat ya. Bergaulah dengan saudara-saudara seiman atau yang tidak seiman pun boleh, tetapi ingat satu, jangan sampai kita bercela, jangan sampai kita berdosa. Dengan demikian tidak ada hal yang buruk ya tentang diri kita disebar luaskan ya. Kalau kebaikan mungkin tidak cepat tersebar teman-teman, tetapi yang kalau satu keburukan kita sampai ujung bumi itu akan tersebar. Oleh karena itu jagalah dirimu, jagalah sikapmu, dan jadilah teladan, melainkan kebaikanmu lah terpancar dikenang oleh semua orang. Oleh karena itu jadilah orang atau jadilah pemuda yang menjadi teladan bagi semua orang. Yang ketiga yaitu memiliki sikap yang taat. Taat ada dua, yaitu taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Taat kepada Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi teman-teman, kalau kita menyimpan janji Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita, maka itu adalah bukti kita taat, supaya kita juga tidak tersandung, supaya tidak berdosa ya. Dikatakan jangan berdosa terhadap engkau, supaya aku ini terhindar dari dosa. Kalau firman Tuhan, janji Tuhan, perkataan Tuhan ada dalam diri kita, pasti itulah yang mengingatkan kita ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, ketika kita melakukan hal yang tidak benar. Nah, kedua, taat kepada orang tua. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa taatilah orang tuamu dalam segala hal ya. Dalam segala hal, tidak ada yang dibilang terkecuali ya. Tapi semua dalam segala hal, apapun yang dikatakan oleh orang tua. Orang tua mengatakan pastinya hal yang baik kepada anaknya, bukan hal yang tidak baik ya. Oleh karena itu taati, turuti apa yang orang tua dan saudara, teman-teman katakan. Karena apa? Karena orang tua tahu apa yang pantas dilakukan oleh anak-anaknya.
kalau orang tua melarang, ya turuti. Karena itu ada dampak kalau teman-teman melawan, atau dampak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kalau ada orang tua mengatakan jangan pergi ke sana. Tapi selalu kita yang selalu ego kita yang selalu tertinggi. Lalu di sini katakan taat kepada orang tua adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Wow, hal yang indah ya. Kalau kita taat dan menuruti perkataan orang tua, pasti ini adalah suatu hal yang istimewa, yang indah. Karena apa? Kalau kita menggerutu atau kita melawan orang tua, pasti orang tua mengalami sakit hati dan sedih mendoakan saudara. Tapi ia tidak berdendam kepada saudara karena ia adalah anak, karena dia orang tua saudara. Jadi jangan sampai kita membuat hati orang tua itu sakit ya. Oleh karena itu, taatilah orang tua kita selagi mereka ada bersama dengan kita. Nah, teman-teman, tiga hal ini kalau kita bisa melakukan semua, dapat dikatakan Anda hebat karena Allah hebat. Ya, kita dikatakan hebat oleh karena kita dapat melakukan yang ketiga. Yang pertama, dapat menguasai diri dalam segala hal dan menjadi teladan dan memiliki sikap yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari jadilah hebat karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami belajar tentang aku hebat karena Allahku hebat. Tuhan memberkati kami, berkati pemuda di Betania, kiranya Tuhan menyertai mereka apa yang mereka dengar firman Tuhan saat ini, bukan hanya sekedar benar, melainkan mereka dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.